Mengenal singkat hewan sebagai berikut. Mulai dari kura-kura laut, paus biru, lumba-lumba, dan singa laut. Kura-kura laut, si penjelajah lautan. Di lautan yang luas, hiduplah kura-kura laut. Mereka memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh mereka dan bisa tumbuh sangat besar. Kura-kura laut suka berenang jauh, menjelajahi laut yang luas. Kura-kura laut suka makan rumput laut, ubur-ubur, dan hewan kecil lainnya. Mereka sangat kuat dan bisa menyelam lama untuk mencari makanan atau menghindari musuh. Saat musim panas, kura-kura betina berenang ke pantai untuk bertelur. Mereka menggali lubang di pasir, menaruh banyak telur, lalu kembali ke laut. Bayi-bayi kura-kura akan berjuang sendiri untuk mencapai air setelah menetas. Kura-kura laut bisa hidup lebih dari 100 tahun dan selalu kembali ke pantai tempat mereka dilahirkan. Mereka juga penting untuk menjaga keseimbangan di laut. Sayangnya, mereka menghadapi banyak tantangan seperti jaring nelayan dan sampah plastik. Itulah sebabnya kita harus menjaga laut agar kura-kura laut bisa hidup dengan aman dan bahagia. Paus biru adalah hewan laut terbesar di dunia. Bayangkan, panjang tubuhnya bisa mencapai 30 meter, hampir sepanjang 3 bus tingkat yang berbaris. Beratnya juga bisa sampai 200 ton, seberat 33 ekor gajah. Paus biru adalah makhluk yang sangat besar dan menakjubkan. Paus biru hidup di lautan yang sangat luas. Mereka suka tinggal di perairan yang dalam dan dingin. Pada musim panas, mereka sering berenang di dekat kutub utara dan selatan. Ketika musim dingin tiba, mereka akan berpindah ke perairan yang lebih hangat di sekitar Khatulistiwa. Meskipun ukurannya sangat besar, makanan utama paus biru adalah hewan laut kecil yang disebut krill. Krill ini mirip udang kecil. Saat makan, paus biru membuka mulutnya yang sangat besar dan menelan banyak air serta krill. Mereka kemudian menyaring airnya, sehingga hanya krill yang tertinggal di mulut mereka. Dalam sehari, paus biru bisa makan hingga 4 ton krill. Paus biru adalah hewan yang tenang dan lembut. Mereka sering terlihat berenang perlahan di permukaan laut. Tapi, mereka juga bisa bergerak cepat jika perlu, hingga 20 km/jam. Mereka biasanya berenang sendirian atau bersama dengan 1 atau 2 paus lainnya, tetapi kadang-kadang juga ditemukan dalam kelompok kecil. Paus biru memiliki musim kawin di perairan hangat pada musim dingin. Setelah masa kehamilan selama 10 hingga 12 bulan, paus betina akan melahirkan anak paus yang disebut calf. Anak paus biru saat lahir sudah sangat besar, bisa sepanjang 7 meter, hampir sepanjang bus kecil. Mereka minum susu dari induknya hingga sekitar 6-8 bulan sebelum mulai belajar makan krill. Selain itu, paus biru memiliki suara yang sangat keras. Suara mereka bisa terdengar hingga ratusan kilometer di bawah air. Mereka menggunakan suara ini untuk berbicara dengan paus biru lainnya dan mungkin juga untuk mencari makanan. Namun, sayangnya, paus biru dulu banyak diburu oleh manusia untuk diambil minyak dan lemaknya. Sekarang, mereka dilindungi oleh hukum, tapi masih terancam oleh bahaya lain seperti perubahan iklim, polusi laut, dan kecelakaan dengan kapal. Itulah kisah paus biru, si raksasa lautan yang damai dan luar biasa. Meskipun mereka besar dan kuat, mereka adalah makhluk yang sangat istimewa dan perlu kita lindungi agar bisa terus hidup dengan aman di lautan yang luas ini. Singa laut adalah hewan yang hidup di lautan dan sangat pandai berenang. Meskipun namanya singa laut, mereka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan singa di darat. Mereka disebut singa laut karena bisa mengeluarkan suara keras seperti auman singa. Singa laut tinggal di pantai yang berbatu atau berpasir dekat laut terbuka, seperti pantai, pulau, atau teluk. Di sana, mereka suka berjemur di bawah sinar matahari atau bermain air bersama kawanannya. Singa laut suka makan ikan, cumi-cumi, dan kadang-kadang gurita. Mereka adalah pemburu yang cerdas dan bisa berenang cepat untuk mengejar mangsanya. Saat mencari makan, singa laut akan menyelam ke dalam air dan bisa menahan napas selama beberapa menit. Mereka hidup berkelompok dan sangat suka bermain bersama. Mereka sering terlihat berjemur di atas batu atau pantai sambil mengobrol dengan suara keras.
Singa laut juga sangat pintar dan bisa dilatih untuk melakukan berbagai trik. Musim kawin singa laut biasanya terjadi pada akhir musim semi hingga awal musim panas. Pada saat ini, singa laut jantan mencoba menarik perhatian betina dengan suara keras dan seringkali mereka harus bertarung dengan jantan lainnya untuk memenangkan hati betina. Setelah musim kawin, singa laut betina akan melahirkan satu bayi yang disebut anak singa laut. Anak ini akan tinggal bersama ibunya, minum susu selama beberapa bulan, lalu belajar berenang dan mencari makan sendiri. Tahukah kamu, singa laut bisa tidur di darat atau di air, menyelam hingga kedalaman 300 meter, dan sangat pintar sehingga sering digunakan dalam pertunjukan karena bisa melakukan banyak trik. Mereka adalah hewan yang ceria, aktif, dan sangat ahli dalam berenang. Lumba-lumba adalah hewan laut yang cerdas dan ramah. Mereka tinggal di laut di seluruh dunia, baik di dekat pantai maupun jauh di tengah lautan. Makanan favorit mereka adalah ikan kecil seperti sarden, makarel, dan cumi-cumi. Lumba-lumba suka berburu bersama-sama dalam kelompok untuk menangkap mangsanya dengan lebih mudah. Mereka sangat suka bermain, melompat-lompat di atas air, dan berbicara dengan teman-temannya menggunakan suara khas seperti siulan dan bunyi klik-klik. Musim kawin lumba-lumba biasanya terjadi saat air laut hangat, dan setelah kawin, lumba-lumba betina mengandung bayinya selama sekitar 12 bulan. Bayi lumba-lumba, yang disebut anak lumba-lumba, akan menyusu pada ibunya setelah lahir. Lumba-lumba terkenal suka menolong, baik kepada teman-temannya maupun manusia. Mereka bisa tidur sambil berenang dengan menutup satu mata untuk berjaga-jaga. Lumba-lumba adalah hewan yang pintar, ramah, dan suka bermain, membuat mereka menjadi teman laut yang sangat istimewa.